Shalom, selamat pagi, keluarga besar kerajaan surga, keluarga besar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus ya. Pagi ini saya mau kasih judul domba yang hilang, satu domba yang hilang. Gini, jadi ada pembicaraan nih di antara para cendekiawan gitu ya. Saya anggap cendekiawan orang-orang yang berilmu lah ya, gitu. Jadi ada beberapa orang gitu ya terlibat dalam pembicaraan ketika mereka mungkin setelah pulang gereja nih mendengarkan satu ayat ketika ditanya soal domba yang hilang. Bagaimana kamu menghadapi ketika kamu punya 100 domba terus kamu kehilangan satu domba gitu. Apa yang kamu pikirkan atau kamu ya renungkan atau apa gitu ya. Kita mulai dengan yang namanya pakar gitu ya. Seorang mahasiswa Fakultas Peternakan. Dia bilang, kalau kehilangan satu, biarin aja. Toh yang 99 domba lainnya bisa beranak. Kalau kehilangan satu, nggak masalah. Tidak terasa gitu ya. Nah, kedua adalah ahli filsafat. Ahli filsafat kan membandingkan kejadian-kejadian gitu ya. Dan dia selalu membandingkan begini, apa artinya kalau satu itu dibandingkan dengan 99? Gak ada artinya. Terus, ini pakar ekonomi, ahli ekonomi. Dia bilang gini, kalau harus menghitung biaya untuk mencari satu domba saja akan berat ya. Udah biarin aja lah satu domba ini. Apa kalau mencari dia keluar biayanya berapa tuh untuk mencari? Ya kalau kehilangan 10 domba boleh lah. Gitu ya. Gitu. Terakhir adalah pakar hukum, ahli hukum. Kalau ahli hukum ngomongnya begini. Ya, kita anggap yang satu itu minoritas ya. Kita selalu harus mengikuti yang mayoritas saja. Jadi kalau cuma hanya satu, ya kita anggap minoritas saja. Tidak ada suaranya. Gitu. Jadi dibiarkan. Oke, kalau gitu ya. Tapi bagi Yesus, gembala yang agung, dia tidak akan meninggalkan yang satu ini. Dia akan meninggalkan yang 99 ini untuk mencari yang satu. Gini ya, kalau di gereja juga saat-saat ini atau di persekutuan atau apa yang gencar gitu ya, mengadakan suatu membentuk suatu komunitas, membentuk suatu persekutuan kudus atau merintis gerejanya. Kalau yang saya tahu pasti akan gencar untuk mencari jiwa, kecuali ada memang yang doa bahwa kalau Tuhan berkehendak, Tuhan yang mendirikan ini gereja, pasti dikirimkan juga jiwa-jiwa. Tapi kita melakukan kegiatan-kegiatan itu, salah satunya adalah mencari jiwa-jiwa yang tersesat, jiwa-jiwa yang terhilang gitu ya. Nah, kalau jiwa-jiwa itu sudah terkumpul kayak domba ini, menjadi satu kawanan domba-domba, terus ada yang hilang gitu ya, pasti seorang gembala itu menyayangkan gitu loh. Kayak itu kalau gembala yang benar, gembala yang baik, gembala yang benar ya, bahwa satu jiwa ini susah dapetinnya, kecuali memang dia menjadi batu sandungan bagi orang lain, dan itu pun bisa diperbaiki gitu loh. Nggak terus yang ya saya nggak tahu ya kalau gereja-gereja yang sudah ribuan jemaat atau, tapi pasti ada orang-orang atau pekerja-pekerjanya yang ditugaskan untuk selalu memantau jiwa-jiwa tersebut gitu loh. Pasti ada dalam kelompok-kelompok sel. Kalau di sini apa ya namanya ya? Kalau Gemim itu kolom
ya. Jadi tahu domba-dombanya itu yang mana aja tahu. Kalau kehilangan satu ya harusnya pasti bertanya ya, "Aduh kemana nih? Orang ini kok nggak pernah datang ya? Orang ini kok itu?" Gitu loh. Kecuali dia memang pindah di itu, kita tidak bisa menahan orang ya untuk pindah, untuk, mungkin mencari yang lebih baik atau apa, kita nggak tahu juga. Tapi sebelum dia pindah, sebelum dia menghilang dari kawanan itu, kita harus tahu kenapa dia nyeleneh sendiri gitu loh satu. Kalau yang 100 domba ini ya, mungkin dia agak buta gitu, dia nggak bisa ngikutin kawanannya, mungkin dia apa gitu ya. Tapi kalau manusia, saya rasa nggak ini ya, bahkan hati pun mungkin nggak buta hati, tapi maksudnya mungkin dia menyimpan sesuatu, makanya ada khusus untuk datang, mendoakan atau apa. Kalau bisa sharing bisa, ketimbang dia menghilang dari jalur, menghilang terus tidak dalam satu visi misi untuk kebangkitan, satu visi misi untuk penyelamatan gitu ya. Dalam hal ini dalam Kristen, untuk menggenapi kebangkitannya, untuk menggenapi firman-firman-Nya gitu ya. Kita harus menjaga jiwa-jiwa tersebut. Kita baca di Roma 8 ayat 32 berkata, "Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama Dia?" Ya kan? Tuhan Yesus sudah baik, udah kasih kita penyelamat, yaitu Tuhan Yesus. Allah kita baik, sudah kasih Tuhan Yesus buat kita menjadi satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Sumber penyelamatan itu dari Tuhan Yesus. Allah begitu baik kepada kita, gitu ya. Nah, kalau sampai kita pergi, pasti ada alasan yang membuat kita pergi, gitu loh. Kita berhak memilih, free will, pilihan bebas. Tapi ketika kita menjadi seorang pemimpin, menjadi gembala, menjadi pendeta atau apa ya, saya nggak tahu, pemimpin gereja lah, kita mempunyai satu hati yang tulus untuk mencari itu jiwa yang hilang, bukan mencari jiwa yang tidak ada di dalam gerejanya, tidak ada di dalam wilayah kepemimpinannya gitu. Kalau jiwa-jiwa tersebut pergi, harusnya kita tahu, kita introspeksi diri. Apakah ada orang lain yang menjadi batu sandungan? Nah, kita bisa datangin, kita bisa cari tahu gitu ya. Kalau dia menolak, dia itu ya, yang penting kita sudah melakukan sesuatu gitu. Tapi sebelum dia lari, sebelum dia meninggalkan kita, kita harusnya tetap terhubung atau istilahnya menjaga jiwa-jiwa tersebut. Oke, kalau kayak ribuan-ribuan gitu, pasti ada orang yang ini, kan saya bilang tadi ada komsel, ada kolom, ada apa. Ketika itu pasti tahu siapa yang tidak ini ya, tidak ada, yang sudah tidak ada, yang sudah lama. Mungkin kenapa, tapi kita bisa cari tahu kok. Gini, banyak alat, banyak sarana untuk langsung ke situ. Jangan sampai jiwa-jiwa ini di-trap atau di-grab sama yang tidak benar. Kalau dia keluar menuju tetap pada ininya ya, pada jalurnya, kita hanya tinggal mendoakan. Tapi kalau dia keluar jalur ke hal-hal yang tidak benar gitu, rasanya kita yang punya beban ya, gitu loh, punya beban. Begitu aja, kiranya cerita ceritaku ini bisa memberkati saudara-saudaraku sekalian. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.